itu benar. Bila yang dimaksud adalah bila tanpa ada cacat. Namun bila ada cacat, maka antum berhak mengembalikan. Mereka tulis atau tidak tulis, tetap berhak mengembalikan. Selama cacat tersebut tidak antum ketahui ketika akad jual beli. Namun pada akad kedua, akad yang tidak mengikat, contohnya adalah pinjam meminjam yang tidak menggunakan sewa, tidak menggunakan uang sewa, hanya sekedar pinjam seperti pinjam bolpen, pinjam motor, pinjam perabot rumah tangga dan yang serupa. Pinjam meminjam ini tidak mengikat, walaupun tadi bilangnya saya pinjam seminggu, ya silahkan. Baru 1 hari ternyata kita butuh, maka kita berhak memutus di tengah jalan. Tolong kembalikan, saya sekarang butuh. Maka ini adalah hak pemilik barang. Atau sebaliknya, sudah bilang mau pinjam seminggu, ternyata kebutuhannya selesai dalam 1 hari, maka dia berhak mengembalikan barang pinjamannya. Selama pemutusan akad ini tidak menimbulkan kerugian. Misalnya sedang pinjam motor, di tengah jalan ditelepon, "Assalamualaikum, tolong motornya kembalikan sekarang juga, karena saya butuh." Loh, saya di tengah jalan, enggak, sekarang juga harus kembali. Dia tidak bisa berhenti, dia harus mencari putaran dulu, baru bisa mengembalikan motor. Atau dia sudah terlanjur mengantarkan istrinya ke dokter, harus nunggu istrinya selesai dari perut, dia boleh menunda. Kenapa? Tatkala dia harus mengembalikan, dia yalhaquhu dharar, dia menjadi repot. Tapi tidak ada, bila tidak ada hal seperti ini, kondisinya normal, dia bisa kembalikan. Dia tidak berhak untuk mengatakan, "Enggak, saya kan sudah bilang pinjam seminggu. Walau antum butuh, saya tidak peduli, itu urusan antum. Antum sudah janji minjemkan 1 minggu." Ini tidak benar seperti itu. Kenapa? Pinjam meminjam ini termasuk akad yang tidak mengikat. Contohnya lagi adalah serikat dagang, mudharabah, termasuk akad yang tidak mengikat. Kapanpun salah satu pihak ingin memutus, menghentikan kontrak, maka dia berhak. Kemudian akad yang jenis ketiga adalah akad yang mengikat satu pihak saja, yaitu misalnya gadai. Gadai itu adalah akad yang mengikat satu pihak. Antum pinjam uang ke pegadaian dan antum diwajibkan menggadaikan motor, maka antum tidak bisa membatalkan pergadaian ini. Namun dari pihak pergadaian mereka berwenang. Sudah mas, sudah utang, tidak usah pakai gadai, ambil gadainya, boleh. Tapi antum dengan semena-mena sepihak mengatakan, "Kembalikan motor saya yang tersakiti karena saya butuh," tidak bisa. Ini dimaksud dengan mengikat satu pihak. Apa manfaatnya? Apa untungnya mengetahui taksimul uqud? Ini jawabannya. Mengetahui siapa yang berhak membatalkan akad dan kapan berhak membatalkan akad. Ini manfaat kita mengetahui taksim, pembagian akad ditinjau dari konsekuensinya. Baik. Dari tinjauan ketiga, ditinjau dari konsekuensinya. Kalau tadi ditinjau dari karakter akad, sekarang ditinjau dari konsekuensi akad. Ditinjau dari konsekuensinya, akad secara global bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Akad-akad yang memindahkan kepemilikan barang, dan yang kedua adalah akad yang tidak memindahkan kepemilikan barang. Jual beli misalnya. Jual beli itu adalah akad yang memindahkan kepemilikan barang. Barang yang sudah antum jual, maka secara otomatis menjadi milik pembeli. Sebaliknya pembeli menjadi memiliki barang dan penjual memiliki uang. Sepenuhnya wewenang dan tanggung jawab atas barang yang telah dijual adalah tanggung jawab siapa? Pembeli. Kalau antum beli sapi, sekarang ya saya beli sapi, ya ini pembayaran dan ini sapi diserahkan. Tiba-tiba sapinya mati, maka kerugian ini tanggung jawab pembeli. Pembelilah yang rugi. Tiba-tiba sapinya lari, nyeruduk anak kecil, yang harus bayar diat adalah yang beli. Sedangkan yang jual dia sudah lepas tanggung jawab. Ini sudah bukan sapi saya, ini adalah sapi Anda. Kenapa? Karena jual beli ini memindahkan kepemilikan barang. Namun sebaliknya pun demikian.
Bila setelah dijual, kemudian disembelih, ternyata di dalam perut sapi ada intan seberat 1 kilo. Ternyata sapinya tadi nelan intan 1 kilo, 1 on misalnya. Itu adalah milik pembeli. Atau sapinya ternyata dibeli oleh orang dengan harga mahal, maka kenaikan harga ini menjadi milik pembeli. Sapinya beranak, maka anaknya ini milik pembeli. Ini kenapa? Karena sapi setelah dijual pindah kepemilikan. Contoh lain, akad yang memindahkan kepemilikan barang. Hibah. Hibah pun akad yang memindahkan barang. Utang piutang. Tatkala antum sudah menghutangkan barang, menghutangkan uang, maka setelah akad utang piutang, uang secara otomatis menjadi milik orang yang antum hutangi. Menjadi milik debitur, orang yang berhutang. Sehingga misalnya Ahmad punya uang 1 juta. Cuman hanya uang 1 juta. Dan B butuh uang 1 juta untuk keperluannya. Tolong Ahmad, utangkan anak uang 1 juta. Ya, ini 1 juta. Setelah terima, sudah terima. Tiba-tiba ada orang datang dengan Mercy. Siapa yang mau beli Mercy saya dengan uang 1 juta saja? Saya butuh uang 1 juta sekarang juga. Maka B untung nomplok. Bisa beli Mercy dengan uang 1 juta. Sedangkan Ahmad yang tadi sebagai kreditur yang mengutangi. Lah, uangnya sudah dipinjamkan si B. Dan tidak kembalikan uangnya. Tidak bisa. Karena uang sudah statusnya milik B. Sehingga B berhak menggunakan uang tersebut sepenuh hatinya. Apapun dia mau gunakan, silahkan. Sehingga dia bisa beli motor dengan beli kendaraan yang dengan harga murah seperti itu. Iya, itulah dia yang berwenang. Kenapa? Utang itu betul-betul memindahkan kepemilikan barang. Sehingga keuntungan dari utang tersebut adalah milik debitur, orang yang berutang. Sedangkan kreditur, orang yang menghutangi, dia betul-betul telah terputus hubungan dengan barang yang ia hutangkan. Namun ada akad yang tidak memindahkan kepemilikan barang. Misalnya pinjam meminjam. Kalau minjam, ya jangan dijual. Kenapa? Itu barang orang. Milik orang, bukan milik antum. Loh kan saya berhak menggunakan. Iya, antum hanya memiliki hak guna, tidak memiliki hak jual. Misalnya lagi, dalam syarikat dagang, mudharabah antara pemodal dengan pelaku usaha. Yang punya status, yang punya unit usaha, yang dibiayai dengan mudharabah, akad mudharabah adalah pemodal. Dialah yang memiliki unit usaha. Sehingga bila nanti terjadi pemutusan kontrak, pemutusan hubungan kerja, maka yang harus angkat kaki dari unit usahanya, dari perusahaan yang dibangun dengan konsep mudharabah adalah pelaku usaha. Sedangkan perusahaan yang telah berdiri besar, memiliki cabang, memiliki karyawan ribuan, itu harus diserahkan sepenuhnya kepada siapa? Kepada pemodal. Kenapa? Mudharabah ataupun musyarakah tidak memindahkan kepemilikan. Pelaku usaha hanya berhak mendapatkan bagian dari keuntungan usaha. Dia tidak berhak memiliki unit usaha. Karenanya praktek-praktek yang sering diterapkan oleh manajemen Afwan Akhi ini harus mulai dikikis habis. Apa itu? Di saat tidak punya uang, datang dengan presentasi yang muluk-muluk. Kita kerjasama, antum modali saya yang usaha, nanti kalau untung kita 50-50 macam-macam. Giliran sudah untung, benar-benar untung berhasil, ia mulai nabung, pelaku usaha mulai nabung. Sedikit demi sedikit sampai bisa memiliki uang sejumlah modal yang pernah diberikan oleh saudaranya. Setelah punya modal, dia datang pagi-pagi, Afwan Akhi, dulu modal yang antum pinjamkan ke ana, modal yang antum berikan ke ana adalah 10 juta, ini 10 juta, dan silakan hengkang. Jangan pernah ninjau lagi toko ana. Jangan pernah lagi ngelirik
perusahaan ana. Silahkan pergi. Sejak sekarang toko ini, usaha ini adalah milik saya. Subhanallah, habis manis sepah dibuang. Dalam Islam ini tidak ada. Ini namanya perampokan di siang bolong. Inilah haram hukumnya. Kenapa? Unit usaha yang dibiayai dengan modal mudharabah bagi hasil itu adalah pemilik modal, bukan milik pelaku usaha. Ini yang membedakan antara mudharabah dengan perampokan. Perampokan yang terjadi di manajemen Afwan Akhi, ini sejatinya adalah perampokan betul-betul kejam. Bengis. Dulu di saat dia datang dengan, maaf, Afwan hanya dengan kolornya saja, tidak punya apa-apa, dia benar-benar miskin. Dia minta tolong, anak dimodali, anak akan usaha gini-gini. Ketika berhasil sudah punya macam-macam, tendang, minggir sana. Saya tidak butuh Anda lagi. Subhanallah. Praktek-praktek perampokan seperti ini tidak sepantasnya dilanjutkan. Kenapa? Karena musyarakah ataupun mudharabah ini termasuk yang tidak memindahkan. Ini tulisannya kurang jelas. Yang pertama memindahkan kepemilikan, yang kedua tidak memindahkan kepemilikan. Ada salah teknis. Yang pertama adalah akad yang memindahkan kepemilikan, yang kedua tidak memindahkan kepemilikan. Nanti dicontohkan yang tidak memindahkan kepemilikan adalah misalnya musyarakah, mudharabah, pinjam meminjam, ini tidak memindahkan barang. Karenanya semboyan habis manis sepah dibuang ini sudah tidak sepantasnya dilanjutkan. Baik. Ini contohnya gadai. Gadai termasuk akad yang tidak memindahkan barang. Tidak memindahkan barang. Karenanya walaupun barang digadai, gadai itu tetap milik debitur, orang yang berhutang. Barang gadai itu milik orang yang berhutang. Maka dialah yang berhak menjual dan dialah yang berhak menggarap sawah. Dialah yang berhak mendapatkan keuntungan dari barang gadai. Karenanya praktek pergadaian yang di kampung-kampung orang yang berhutang, kemudian sawahnya digadaikan, namun sawahnya digarap oleh kreditur, orang yang memberi piutang, ini adalah riba. Karena mereka, kreditur itu hanya berhak mendapatkan jaminan, mendapatkan kepastian bahwa kalau debitur pailit, maka dia berhak melelang sawahnya. Itu saja hak dia, untuk mengganti kerugian piutang dia yang macet. Namun bila belum tiba saatnya bayar piutang atau kreditnya tidak macet, maka kreditur tidak berhak mendapatkan keuntungan menggunakan barang yang digadaikan. Motor misalnya, kalau digadaikan jangan dipakai. Karena kalau dipakai berarti antum telah masuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan pasti riba. Jadi kalau mendapatkan gadai berupa motor, biarkan pemilik motor yang menggunakan. Pegang, simpan surat-suratnya. Sehingga di saat nanti dia gagal